وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waskurulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa nifidin azani Allah iyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi dalam kajian kita pada subuh yang tema yang kita pelajari dari beberapa waktu yang lalu sampai hari ini dan insya Allah beberapa waktu yang akan datang itu masih berkisar tentang muamalah. Kemarin-kemarin kita masih tentang kaidah-kaidah dalam muamalah. Maka kita sekarang masuk tentang masih bagian dari pembukaan terkait muamalah, yaitu kutipan-kutipan indah tentang muamalah yang disusun oleh Al-Ustadz Muhammad Abu Rifai. Ini beliau aktif banget di Instagram. Ya. Diterbitkan oleh penerbit Yayasan Muslim Plus tahun 2022. Pengantarnya, ibu ini adalah catatan faedah dari buku Mausu'ah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Mandumah Lil Mu'amalat Al-Maliyah Al-Islamiyah karya Syekh Atiyah Adlan Atiyah Ramadan, halaman awal sampul sampai 69. Ya, jadi bersyukur ya kita belajar kitab-kitab para ulama. Catatan yang dimasukkan ke dalam e-book ini khusus contoh-contoh kasus. Alasan diberi judul sebagai kutipan indah karena untuk memberikan kesan bahwa ilmu itu merupakan suatu keindahan. Benar ya, jadi ilmu itu kalau kamu paham benar, kamu bisa menikmati benar enaknya, indahnya punya ilmu itu, kamu akan senang gitu. Tapi kalau orang tuh sudah gak cinta dengan ilmu, susah. Gitu. Diajak belajar males, belajar nggak klebu, gitu kan. Baru belajar ya ora paham. Gitu. Sehingga tidak muncul anggapan susah atau yang semisalnya. Jadi segala sesuatu itu pada hakikatnya itu mudah kalau kita mau belajar. Jadi sulit karena kita malas belajar, jadi nggak bisa karena kita nggak mau belajar. Makanya orang pintar tuh nggak ada sebenarnya. Yang ada itu orang yang lebih dulu belajar. Jadi kalau kamu ketemu dengan orang pintar, sebenarnya hakikatnya kamu tuh juga bisa lebih pintar dari dia. Kapan? Ketika kamu memulai belajar duluan. Tapi kalau kamu nggak pernah belajar, ya makanya yang terjadi adalah ya kamu nggak pernah pintar. Sehingga orang lain lebih pintar. Allah Ta'ala. Nah, kalau kita lihat daftar isinya, maka kutipannya ada 36. Kutipan itu berarti dia mengutip dari buku-buku yang mana, nah ini, kutipan 1, nah, dia mengutip dari buku-buku. Muamalah Syariah Al-Maliyah di Ahmad Ibrahim, baik, nah, halaman 490. Nah, ini mengutip tuh, dia mengutip. Nah, dia kutip dari buku ini kalimat ini gitu. Kalimat ini. Ya, sehingga menurut dia penting gitu. Kita mulai ya. Nah, kutipan yang pertama, la wajadal insan sayan. Sekiranya seorang menemukan sesuatu zakimatin maliyatin fitorik yang memiliki kimah nilai maliyah, nilai ekonomi, nilai harta, nilai keuangan, nemu jam tangan, nemu apa, nemu dompet, fitorik di jalan, fa'akhodahu biniyatin roddahu, maka dia bisa mengambilnya dengan niat untuk mengembalikannya ila sohibihi, kepada pemiliknya. Kalau kamu nemu sesuatu, silakan ambil. Tapi niatnya jangan dipek, gitu. Balikin. Gitu. I'tabaru hadza syai' amanatan fi yadihi fala yatmanuhu law halaka biduni
ta'addu wala taksiri fi hifdzihi. I'tabaru hadza syai', maka keberadaan barang itu amanatan, menjadi amanah, fiyadihi, di tangan orang yang nemukan tadi. Wala yadmanhu, konsekuensinya dia tidak menanggung resiko. Lau halaka, kalau rusak. Kan kamu nemu tuh. Nah, terus dalam proses nemu itu, misal barang itu rusak, itu bukan tanggungan kamu. Biduni ta'ati wala taksir. Selama bukan sengaja dan juga dalam kondisi keteledoran. Ya. Kalau sengaja, misal kita simpen gitu kan, kemudian kita marah sama seseorang, kita banting barang itu, ya itu kita harus ganti. Sebenarnya bukan ta'atu. Biduni amdin, ya, dengan tidak sengaja, wala taksir, fikir di dalam penjagaannya. Amma idza akhadahu biqasdi ayyajuzahu li nafsihi. Apabila dia mengambil barang itu dengan niat untuk memilikinya. Ayyajuzahu li nafsihi, untuk memiliki buat dirinya. Karena ghasiban, orang itu orang yang gosok. Gosok itu mengambil barang orang lain tanpa hak. Nah, di sini disemakan mencuri gitu. Orang tepat ya kalau mencuri. Walau halaka fi yadihi, maka sekiranya rusak di tangannya, dhamanuhu mutlaqon, maka dia wajib menanggung resikonya. Nemu apa nih? Contoh, nemu sendal, pakai sampai jebat, ya ketemu sama yang punya, ya ganti. Nemu apa lagi? Nemu laptop, pas buat ngetik ketumpahan kopi dia sendiri, ya harus ganti. Ya, intinya barang yang ditemu harus dikembalikan kepada pemiliknya, diusahakan. Nanti kalau dalam bab lukotoh, kalau masih ingat, ya kita harus mengumumkan setahun. Kalau setahun nggak ada yang mengumumkan, silakan dikuasai, dipek, silakan. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.